sesuatu yang spesial dan Kak Arni nggak pernah menyampaikan ini sebelumnya. Jadi ini benar-benar sesuatu yang baru dan baru pernah adik-adik dengar. Ya, oke, udah gak sabar kan? Oke, sebelumnya mari kita berdoa dulu. Di tangannya dong, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat hari yang indah ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semuanya, sehingga apapun yang kami dengar pada hari ini, kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Oke, kita langsung aja ke tema kita adalah pergunakan waktu sebaik mungkin. Pergunakan waktu sebaik mungkin. Oke, jadi tema kita adalah pergunakan waktu kita sebaik mungkin ya adik-adik. Oke, kami akan menjelaskan kenapa kita harus mempergunakan waktu kita sebaik mungkin. Kenapa? Karena cuman ada satu hal alasannya. Apa karena? Alasannya adalah karena waktu tidak bisa diulang 2 kali. Jadi kalau misalnya hari ini berarti cuman ada hari ini dan besok tidak ada besok lagi. Maksudnya tidak ada hari besok seperti hari ini lagi. Jadi waktu tidak bisa diulang 2 kali. Makanya hari ini kita akan belajar tentang pergunakan waktu kita sebaik mungkin. Oke, kita langsung ke firman Tuhan aja ya. Apa aja yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehingga kita bisa masuk dalam kategori mempergunakan waktu kita sebaik mungkin dalam hidup kita. Oke adik-adik, semuanya langsung buka Alkitabnya. Oke, diambil dan kita buka di dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-16 ya. Efesus pasal 5 ayat 16. Kami bacain. Dan pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Kami ulangi ya. Efesus pasal 5 ayat yang ke-16. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Oh my God. Apa artinya adik-adik? Oke, jadi di firman Tuhan yang barusan kita baca itu bilang kalau kita harus mempergunakan waktu kita yang ada karena hari-hari ini adalah hari-hari jahat. Kenapa? Apa yang harus kita lakukan sehingga kita bisa masuk dalam kategori mempergunakan waktu yang ada sebaik-baiknya? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menunjukkan kasih kita ketika kita ada di dunia ini. Oke, yang pertama kita harus tunjukkan kasih kita kepada teman sekelas kita. Misalkan sekarang kita kelas 3, sekarang kita kelas 6, sekarang kita kelas 5, terus sekarang kita masih TKA atau sekarang kita TKB. Apapun kelas kita sekarang di TKA, TKB, SD atau kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kita harus mempergunakan waktu yang ada untuk menyalurkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi kita semua menyalurkan kasih Tuhan kepada teman-teman kita. Ketika kita di kelas 3, kita harus menyalurkan kasih Tuhan kepada teman-teman kita di kelas 3. Karena belum tentu di kelas 4 kita dapat teman yang sama. Bisa jadi nanti di kelas 4 teman kita berbeda lagi. Berarti waktu kita ketika ada di kelas 3 itu saatnya kita mengalirkan, kita menunjukkan kasih Tuhan kepada teman-teman yang ada di kelas 3. Karena nanti di kelas 4 Tuhan udah siapkan orang baru untuk adik-adik menyalurkan kasihnya atau memberikan kasihnya, menunjukkan kasih Tuhan kepada teman-teman yang lain lagi. Oke, jadi yang pertama apa adik-adik? Kita harus mempergunakan waktu kita sebaik mungkin dengan yang pertama menyalurkan kasih kita kepada teman-teman kita sekarang. Misalkan teman di kelas kita. Oke, jangan bilang nanti kalau misalnya aku kan sekarang kelas 3, sekarang kelas 4, barusan aku mau menyalurkan kasihku kepada kelas 4. No, ini adalah saatnya kita harus menyalurkan kasih Tuhan lewat kehidupan kita kepada teman-teman kita yang sekarang. Oke ya adik-adik? Oke ya, pengerti ya? Oke, dan yang kedua, oke kita baca dong, kita baca di Efesus yang tadi ya adik-adik, pasal 5 ayat yang keempat. Oke, demikian juga perkataan kotor yang kosong atau sembrono karena hal-hal itu tidak pantas, tetapi sebaliknya ucaplah syukur. Kenapa kita harus mempergunakan waktu kita sebaik-baik mungkin? Karena yang kedua adalah ketika kita melakukan hari ini, apa yang kita lakukan hari ini, itu kita akan tuai di hari yang akan datang. Misalkan, seperti firman Tuhan katakan, kita harus berhenti untuk berucap kasar, kita harus berhenti untuk berucap kata-kata yang sembrono, atau kata-kata yang menyakiti hati orang lain, atau kata-kata yang tidak
tidak sopan, ya tidak sopan, itu kita harus berhenti untuk mengucapkannya. Ya adik-adik, kita harus berhenti untuk mengucapkannya. Kenapa? Karena itu akan menjadi ketika adik-adik mengucapin terus dalam kehidupan kita. Misalkan adik-adik katakan, oh dia itu jelek, dia itu jelek, dia itu nggak cantik, dia itu memang gitu, dia itu memang gini, dia itu memang gitu, jelek terus tentang orang lain. Apa yang adik-adik tabur hari ini, adik-adik akan tuai pada saat adik-adik udah besar. Jadi ketika adik-adik besar, ada orang-orang yang juga akan katain adik-adik. Dan yang kedua adalah ketika adik-adik berkata kotor atau ketika adik-adik berkata kasar, nanti di kemudian harinya juga hal itu, kata-kata itu yang akan membuat adik-adik bertumbuh melalui hal itu. Jadi misalkan gini, kalau misalkan kami tiap hari berkata kotor, berarti ketika Karni besar pun Karni akan menjadi orang yang berkata kotor. Jadi ketika Karni bilang oke, karena Karni masih kecil, Kak Arni boleh dong gak sopan sama orang tua. Karena Kak Arni masih kecil, Kak Arni boleh dong berkata kasar. Karena ketika Kak Arni besar nanti, barusan Kak Arni akan berubah. No, itu salah adik-adik. Sekarang dengarkan Kak Arni ya, dan lakukan ini. Sekarang berhentilah untuk berucap kasar atau berkata kotor atau tidak sopan sama teman-teman atau tidak sopan sama orang tua, karena itu yang akan membentuk karakter adik-adik. Karakter itu apa ya? Identitas itu apa ya? Identitas itu artinya siapa diri adik-adik sebenarnya. Jadi kalau misalnya adik-adik berkata tentang hal yang kotor, berarti itu adalah diri adik-adik. Jadi oh my god, berarti Karni itu adalah orang yang suka berkata kotor. Di kemudian harinya juga adalah orang yang sama. Kenapa? Karena Kak Arni menabur itu. Jadi Kak Arni yang Kak Arni tuai adalah juga itu. Ngerti ya adik-adik? Jadi yang kedua adalah kenapa kita harus mempergunakan waktu kita sebaik mungkin. Karena apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Misalkan seperti ini contohnya. Jadi cuma 2 hal aja ya yang Karni ajarin hari ini. Kenapa kita harus mempergunakan waktu kita sebaik mungkin. Karena yang pertama apa adik-adik? Kita harus menyalurkan kasih kita kepada teman-teman sekelas kita hari ini juga. Oke adik-adik. Dan yang kedua adalah kenapa kita harus mempergunakan waktu kita sebaik mungkin. Karena apa yang kita tabur hari ini kita akan tuai nanti. Misalkan contoh sederhananya kayak gini deh adik-adik. Kalau misalkan hari ini adalah waktunya belajar matematika atau bahasa Inggris, karena minggu depan kita akan ulangan bahasa Inggris atau matematika. Tetapi yang adik-adik lakukan adalah apa? Waktu yang ada, adik-adik tidak mempergunakannya dengan baik, tetapi malah adik-adik mempergunakannya dengan main game atau main bersama teman-teman. Waktu yang adik-adik habiskan di Senin, terus adik-adik tunda. Oke, Selasa aja nanti aku belajarnya. Terus kemudian Selasa, adik-adik bilang oke, Rabu aja karena nanti ulangannya nanti hari Sabtu. Terus kemudian pas hari Kamis, adik-adik bilang nanti hari Jumat lagi. Jadi adik-adik tunda terus. Waktu yang ada, adik-adik tidak mempergunakan sebaik mungkin. Dan apa yang adik-adik tabur, itu yang adik-adik tuai. Jadi ketika adik-adik tidak mempergunakan waktu yang ada harusnya adik-adik belajar dan adik-adik pakai untuk bermain. Ketika ujian nanti, apa yang adik-adik dapatkan? Nah, tepat sekali. Adik-adik sudah bisa menjawabnya. Karena tidak belajar, yang didapatkan adalah hasil yang buruk. Tetapi ketika adik-adik memilih untuk mempergunakan waktu yang ada, oke, ini waktunya aku belajar, aku akan belajar. Oke, tahan, bentar lagi waktunya akan belajar, aku akan belajar 2 jam. Dan setelah itu aku akan main game 1 jam. Oke, jadi tahan ya. Oke, kayak gitu, harus kayak gitu ya adik-adik. Karena ketika adik-adik melakukan hal itu, tidak menunda-nunda hal itu dan langsung melakukan hal itu, di hari tepatnya, hari kemudiannya nanti adik-adik akan menghasilkan hasil yang luar biasa. Nah, oke, adik-adik mengerti sampai sini ya kenapa kita harus mempergunakan waktu kita sebaik mungkin. Karena yang pertama, tugas kita di dunia adalah menyalurkan kasih kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah apa yang kita tabur hari ini kita akan tuai nantinya. Oke, mengerti ya adik-adik? Oke, jadi firman Tuhan hari ini sudah selesai. Dan jangan lupa karena cuma 2 hal, jadi diingat baik-baik dan dilakukan di dalam kehidupan
adik-adik setiap hari. Oke adik-adik, terima kasih dan Tuhan memberkati. Oh bentar, mari kita berdoa dulu. Oke semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan kami bersyukur buat hari yang indah ini. Kami mau mempergunakan waktu yang ada sebaik mungkin di dalam kehidupan kami. Kami mau menyalurkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami dengan waktu yang Kau berikan kepada kami hari ini. Dan kami juga mau mempergunakan waktu yang ada karena kami tahu apa yang kami tabur hari ini kami akan tuai nantinya. Dan kami bersyukur pada hari ini kami mau melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Tuntun kami dan ajari kami terus dan lebih lagi. Tuhan memberkati kami dan sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan terus menyertai dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, see you adik-adik. Thank you. Hai adik-adik. Habis ini kita akan melakukan aktivitas. Aktivitas hari ini sangat mudah loh. Games hari ini adalah adik-adik mencari 5 perbedaan dari gambar yang ada di layar saat ini. Sebelum mengakhiri ibadah hari ini, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, Kak Elisa mau berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Terima kasih kami dapat beribadah pada hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Berkati kami, lindungi kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat segalanya. Haleluya. Amin. Jangan lupa share jawaban kalian ke kakak-kakak SGL kalian ya. Happy Sunday and God bless you kids. Jesus.